kasih. Menurut saya, dengan adanya bahasa Indonesia, perlu generasi muda harus tahu bahwasanya bahasa Indonesia adalah perlu kita mempelajari tentang bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan. Yang pertama, yang kedua, agar kita mempelajari bahasa Indonesia, di mana kita bisa mengetahui tanda baca seperti membaca puisi, membaca cerpen, membaca novel dan lain sebagainya, dan juga menambah wawasan serta menjaga komunikasi baik dari kalangan anak muda maupun tua, agar tetap tercapainya bahasa kesatuan tadi. Supaya, karena berbicara negara Indonesia ini bukan hanya satu suku, baik bukan dari Maluku, bukan dari Papua maupun Sulawesi, tapi banyak. Karena walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kakak. Dan poin kedua kami yaitu kami mempunyai pertanyaan lagi. Poin kedua itu mengenai tanggapan Kakak terhadap orang lain mengenai bahasa Indonesia. Sebetulnya menurut saya sih perlu kewajiban sebagai anak bangsa, ya, sebagai anak bangsa di mana lahir dalam negara kesatuan Republik Indonesia, perlu mempelajari tentang bahasa Indonesia, karena pentingnya berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Contoh seperti si A harus berkomunikasi dengan si B, tidak perlu berpakai bahasa daerah, karena si B tidak mengerti bahasa daerahnya si A. Maka dari itu pentingnya bahasa Indonesia tadi, agar terjaga, menghargai, menghormati baik dari si A maupun si B tadi, agar komunikasi itu dia selaras begitu, dia berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Jayawati Rombaro dari program studi kimia. Mohon maaf Ibu, izin kami ingin memakai waktu Ibu hanya sebentar. Kami ingin meminta Ibu untuk menjawab pertanyaan kami. Kami hanya memiliki 2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Ibu mengenai bahasa Indonesia? Menurut saya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa yang resmi digunakan di seluruh Indonesia ini, dan bahasa Indonesia juga bahasa komunikasi yang sudah diresmikan dan bahasa yang dan suatu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah maupun di tempat lain, dan ada juga yang disiarkan melalui alat-alat teknologi. Oke Bu, dan pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan orang lain mengenai bahasa Indonesia yang Ibu ketahui? Ya, di sini pastinya tanggapan orang tentang bahasa Indonesia ini pasti ada orang yang berpemikiran, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Di sini yang saya jawabkan yaitu dari sisi positif. Sisi positifnya yaitu bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sudah lama di Indonesia ini, dan pastinya memudahkan orang-orang untuk saling berinteraksi dengan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dari kata-kata kami atau kesalahan dari kami. Yuk. Atau punya daerah sini, artinya cuma bahasa Indonesia saja, dia tidak untuk bahasa Indonesia, bahasa-bahasa yang lain. Dia setiap hari untuk atau komunikasi dalam rumah itu bahasa Indonesia ini, saya kan tidak mungkin bahasa-bahasa lain atau bahasa daerah atau bahasa daerah. Kebetulan karena di sini dengan anak-anak di sini, anak-anak dan kuliah semua, akhirnya ketemu setiap hari cuma dengan bahasa Indonesia, istilahnya bahasa baku begitulah. Terus bagaimana pendapat orang lain mengenai bahasa Indonesia? Artinya bahasa Indonesia yang artinya orang lain, artinya maksudnya orang lain, artinya bahasa Indonesia yang dong punya bahasa Indonesia yang ketong tahu, artinya bahasa Indonesia yang bagaimana, artinya di sekolah maupun di rumah
ada di sekolah berarti bahasa Indonesia tahun apa dari guru. Nah, dari di rumah setiap hari tetap komunikasi berarti bahasa Indonesia yang hari-hari di rumah saja. Sudah Ibu? Ya. Iya, terima kasih Bu atas